Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Khalifah Nurjannah dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya dari Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang isu yang sangat penting, yakni mengenai uang kuliah tinggi dengan tema implikasi ekonomi dan sosial dari UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. UKT adalah sistem pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia yang dirancang untuk membuat rincian biaya lebih transparan dan terjangkau. Namun, dengan tingginya UKT pendidikan di Indonesia, membuat dampak yang signifikan terhadap akses pendidikan tinggi seperti hambatan finansial, penurunan partisipasi calon mahasiswa, kesenjangan pendidikan, dan hutang pendidikan yang tinggi. Pertama-tama, mari kita bahas tentang implikasi di bidang ekonomi. Biaya UKT yang tinggi mengakibatkan beban finansial yang berat bagi ekonomi keluarga. Seperti yang kita ketahui, bahwa ekonomi di Indonesia belum stabil dan merata. Masih banyak keluarga-keluarga di Indonesia yang memiliki perekonomian menengah ke bawah, sehingga banyak calon mahasiswa yang berasal dari perekonomian tersebut harus menghadapi dilema antara melanjutkan pendidikan atau membantu perekonomian keluarga. Ketidakadilan dalam akses pendidikan dapat memperburuk ketimpangan ekonomi di masyarakat, di mana hanya kelompok tertentu saja yang mendapatkan peluang baik, sedangkan kelompok lainnya tetap berada dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Dari segi perspektif sosial, UKT yang tinggi juga dapat memperlebar kesenjangan sosial. Calon mahasiswa dari perekonomian rendah akan keberatan, bahkan tidak mampu membayar biaya kuliah tinggi. Sementara mahasiswa dari keluarga ekonomi yang stabil dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa kesulitan. Pendidikan merupakan salah satu mobilitas sosial, karena mahasiswa dengan latar belakang ekonomi tidak mampu akan terpaksa melewatkan kesempatan melanjutkan studi sehingga menghambat status sosial dan ekonomi mereka. Dampak peningkatan ini juga berpengaruh terhadap struktur sosial, di mana pola hubungan sosial yang ada dalam masyarakat akan semakin terpisah. Hal ini dapat mengurangi solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan beberapa dampak sosial tersebut dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Karena hilangnya potensi calon mahasiswa Indonesia yang seharusnya dapat berkontribusi pada kemajuan bangsa. Contohnya, mengimplementasikan sistem UKT yang lebih terjangkau dengan tarif bervariasi berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan keluarganya. Mengembangkan kebijakan subsidi dan bantuan untuk mengurangi beban pembiayaan kuliah bagi mahasiswa kurang mampu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Meningkatkan cakupan beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga perekonomian menengah ke bawah. Peningkatan kualitas pendidikan dan akses pendidikan negeri. Mengimplementasikan pendidikan gratis dan terjangkau bagi mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Terapkan kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi yang transparan. Sediakan layanan konseling finansial untuk membantu mahasiswa dan orang tua merencanakan dan mengelola biaya pendidikan. Advokasi untuk kebijakan pendidikan tinggi yang lebih adil dan inklusif. Mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai dampak kebijakan UKT terhadap akses pendidikan. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi tanpa harus dibebani dengan biaya yang tidak terjangkau. Pendidikan adalah hak yang dimiliki setiap masyarakat,
dan merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Dengan memastikan akses yang lebih luas dan merata ke perguruan tinggi, kita tidak hanya membantu individual untuk mencapai potensi terbaik diri mereka, namun juga memperkuat bangsa secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.